Bab 2281. Bahkan setelah komentar ini, bagaimanapun, pria bertopeng itu tidak berhenti. Dia mulai berjalan ke tanda 823 meter. Setiap langkah yang dia ambil terasa sangat terselesaikan dan berat, dan itu juga dipenuhi dengan api kemarahan yang hebat. Graham mendengus ringan. Dia bukan idiot dan tahu apa yang coba dilakukan pria bertopeng itu. Meskipun begitu, dia masih merasa tidak nyaman di hatinya. Sejak pria bertopeng itu bergerak, Graham tidak memikirkannya dan mulai menuju ke jarak 823 meter juga. Setelah beberapa saat, mereka berdua tiba di tempat yang sama di mana Jack berada. Pada saat itu, hanya 3 yang tersisa dengan hak untuk terus maju. Graham dan pria bertopeng berada dalam ekspektasi semua orang, tapi Jack jelas merupakan faktor yang tak terduga. Semua penonton memandang Jack dengan heran. Jack mengangkat alisnya ketika dia melihat 2 lainnya akhirnya tiba tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat itu, pria bertopeng itu tidak mengatakan apa-apa untuk sekali ini. Sebelumnya, dia akan selalu melontarkan beberapa kata setiap kali dia melihat Jack, dan setiap kali, kata-katanya akan dipenuhi dengan ejekan dingin. Dia memilih untuk tutup mulut kali ini. Jack menoleh dengan rasa ingin tahu, dan dia melihat sepasang mata merah. Pria bertopeng itu memandangnya seolah-olah dia telah membunuh seluruh keluarga pria bertopeng itu, membuat Jack terdiam. Dalam kesunyian, suara serak kembali terdengar, menyebabkan suasana menjadi tegang. Ini adalah prajurit ilahi ke-9. Setelah melewati tahap ini, kamu bisa naik ke puncak. Dengan kata-kata itu, semua orang di Divine Void Slope merasakan tubuh mereka menegang. Energi tak berbentuk mulai membungkus seluruh tubuh mereka. Saat berikutnya, ruang di sekitar mereka mulai berubah. Ketika mereka mempelajari lingkungan mereka lagi, ada perubahan besar dalam pemandangan. Lereng kekosongan ilahi yang tinggi telah menghilang, dan mereka telah tiba di dunia berwarna darah asing. Ketika energi yang mengelilingi tubuhnya menghilang, Jack melihat. Itu adalah dunia lain yang telah diwarnai merah dengan warna darah. Dibandingkan dengan dunia sebelumnya, bagaimanapun, yang satu ini mengandung sedikit lebih banyak kehidupan. Melihat ke depan, ada perbukitan dan juga beberapa pohon layu berserakan. Di depan mereka ada gunung besar, lebih tinggi dari awan. Itu sangat besar, dan Jack memperkirakan jaraknya sekitar 100 mil darinya. Itu besar, tetapi Jack masih bisa melihat dengan jelas gunung yang telanjang, dan bahkan ada lava yang mengalir di puncaknya. Ada bajak api yang jelas di puncak, dan bahkan gulungan asap abu-abu gelap keluar. Melihat pemandangan itu, Jack langsung berpikir, gunung berapi. Itu pasti gunung berapi yang sangat besar. Jack berjalan di sekitar tempat itu dan menemukan bahwa tidak ada yang lain di sekitarnya selain dirinya sendiri. Mungkinkah dia harus membunuh zombie untuk lewat lagi? Saat dia memikirkannya, suara tua itu bisa terdengar lagi. Gunung berapi aktif itu disebut Gunung Netherworld. Selama kamu tiba di kaki gunung, kamu akan mendapatkan hak untuk terus mendaki. Yang harus mereka lakukan hanyalah tiba di kaki gunung. Jack mengerjap curiga. Sangat berbeda dengan apa yang dia pikirkan. Suara tua itu terus berkata, semua orang yang mendaki Divine Void Slope memiliki hak untuk berpartisipasi dalam tahap ini. Kata-kata itu mengejutkan Jack. Ada yang bisa berpartisipasi. Bab 2282. Ada segudang iblis di dunia darah. Jika kamu membunuh mereka, mereka akan berubah menjadi rumput dan tumbuhan yang bersemangat, bahkan seni bela diri dan keterampilan yang berharga. Ini adalah lereng kekosongan ilahi yang memberimu kesempatan, lanjut suara serak itu, mengatakan sebelum Jack bisa pulih dari keterkejutan awalnya. Setelah mendengar itu, semua orang yang datang ke dunia darah menjadi bersemangat dalam sekejap. Mereka bertanya-tanya sebelumnya mengapa mereka dikirim ke level ini, dan apa gunanya pergi ke kaki gunung Netherworld dengan ketiga pria itu. Keraguan mereka terjawab. Suara serak mengumumkan lagi, kamu sekarang berdiri pada jarak 120 mil dari gunung Netherworld. Semakin dekat kamu ke gunung, semakin kuat iblis, dan jumlah iblis yang bisa berubah menjadi harta karun, akan menjadi lebih langka. Kata-kata dari makhluk misterius itu seperti dosis stimulan yang membangunkan orang banyak dengan motivasi dan semangat yang tinggi. Sejak mereka melangkah ke Divine Void Slope, mereka tidak menemukan dan menyaksikan apapun kecuali kegagalan demi kegagalan, mereka belum mampu mencapai apapun untuk diri mereka sendiri. Harta yang tak terhitung jumlahnya hanya diberikan kepada para juara,
dan tidak ada yang bisa mereka lakukan selain meneteskan air liur karena iri. Fakta bahwa akhirnya ada kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan sesuatu secara alami membuat mereka senang. Banyak dari mereka yang ingin sekali terjun langsung, membayangkan kemungkinan membunuh puluhan ribu iblis dan mencapai harta tak terbatas dan keterampilan bela diri yang berharga. Jack, di sisi lain, tidak memikirkan harta yang mungkin didapatnya dari membunuh iblis. Pemilik suara serak dengan jelas menyatakan bahwa semakin dekat mereka ke Gunung Netherworld, level dan kekuatan iblis akan menjadi lebih besar. Misi mereka adalah untuk sampai ke kaki Gunung Netherworld, dan pada saat mereka tiba, mereka akan menghadapi iblis dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Seperti yang diharapkan, kesulitan setiap level meningkat dengan cepat. Jack menghela nafas lembut saat pikirannya mengembara kembali ke waktu ketika dia pertama kali tiba di tempat rahasia untuk sumber daya dan menghadapi serigala berkepala 3 tak lama setelah tiba. Dia tidak memiliki pengetahuan tentang tingkat kultivasi serigala berkepala 3 pada saat itu. Headlah yang memberitahu Jack bahwa serigala berkepala 3 itu hanya pada tingkat awal kultivasinya. Dia bertanya-tanya apakah dia akan memiliki masalah yang sama karena tidak dapat mengidentifikasi tingkat kultivasi iblis di dunia darah. Jika itu masalahnya, kesulitan ini pasti naik satu tingkat. Hidupmu tidak penting di dunia ini. Jika kamu dibunuh oleh iblis di sini, kamu akan mati untuk selamanya. Tidak akan seperti sebelumnya di mana mereka akan memindahkanmu jika mereka merasakan bahwa kamu kembali dalam bahaya. Berita itu menghujani mereka seperti seember air dingin selama musim dingin yang paling keras. Semua orang membeku dalam ketakutan setelah mendengar itu, takut mereka akan dibunuh oleh iblis. Mereka tidak menyangka bahwa hidup mereka akan dalam bahaya di sini. Meskipun gairah mereka tidak sekuat sebelumnya, sebagian besar dari mereka masih bersemangat, tergoda oleh harta yang tak terhitung banyaknya. Para pembudidaya dimaksudkan untuk menentang prinsip-prinsip surgawi, kematian hanyalah bagian tak terpisahkan bagi mereka. Mereka yang berhasil mencapai tempat rahasia untuk sumber daya semuanya adalah elit dari fraksi yang berbeda, dan kematian tidak akan menghentikan mereka untuk maju. Para elit itu telah melalui neraka dan kembali. Mereka telah pergi ke tempat-tempat berbahaya untuk mendapatkan poin bagi klan mereka dan untuk melatih keterampilan tempur mereka. Bahaya pasti akan mengikuti mereka kapanpun mereka pergi. Tentu, mereka sedikit terguncang dan semangat mereka tidak setinggi sebelumnya, tetapi mereka masih bersemangat. Suara serak itu melanjutkan, jika kamu tidak ingin berpartisipasi di level ini, kamu bebas untuk tetap berada di tempatmu sekarang. Kamu akan dikirim kembali ke Divine Void Slope dalam 2 hari. Ini berarti level ini akan bertahan selama 2 hari. Apakah ini berarti jika dalam 2 hari kita tidak mencapai kaki Gunung Netherworld, misi kita akan gagal? Jack berpikir sambil mengangkat alisnya dengan sadar. Bab 2283. Suara serak bergema lagi saat Jack masih tenggelam dalam pikirannya, level ini akan memakan waktu 2 hari untuk diselesaikan. Anda akan tersingkir jika Anda tidak dapat mencapai kaki Gunung Netherland dalam 2 hari. Level akan dimulai sekarang. Suara serak itu menjadi benar-benar sunyi segera setelah itu. Jack berdiri diam sambil mengembuskan napas panjang dan berat. Dia harus menenangkan sarafnya dan menguatkan dirinya sebelum melanjutkan. Dia memikirkan dengan seksama tentang semua yang dikatakan suara serak itu. Pemilik misterius dari suara serak itu menggunakan iblis untuk menggambarkan semua rintangan yang mungkin mereka hadapi, dan Jack tahu itu hanya istilah kolektif. Tidak ada yang tahu monster seperti apa yang akan mereka hadapi di level ini. Setelah merenung sejenak, Jack mengeluarkan topeng baru dari biji sesawi dan meletakkannya di wajahnya. Meskipun dia tidak akan dapat melihat siapapun, dia tahu pasti bahwa dia akan bertemu orang-orang dalam perjalanan ini. Dia tidak ingin orang lain mengenalinya sebagai Jack White karena itu hanya akan membuatnya lebih banyak masalah. Jika pria bertopeng itu mengetahui keberadaannya, dia pasti akan datang mencari masalah. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia mungkin bisa menghadapi pria bertopeng itu secara langsung. Namun, tujuannya adalah untuk menembus level, bukan untuk bertarung dengan pria bertopeng. Menyembunyikan identitasnya akan menyelamatkannya dari banyak masalah yang tidak perlu. Setelah beralih ke topeng baru, dia juga berganti pakaian baru. Dia melakukan yang terbaik untuk tetap rendah hati sehingga ketika dia bertemu dengan orang lain, mereka tidak akan bisa mengenalinya sebagai Jack White. Aura di dalam dunia darah suram, dan tidak ada mayat atau bangkai binatang buas yang terlihat. Namun,
Tempat itu terasa seperti pernah berkembang dan bencana yang mengerikan telah menghujani dan memusnahkan setiap makhluk. Jack berjalan dengan hati-hati dan mengamati sekeliling yang dikaburkan oleh kesunyian mutlak. Dia terengah-engah saat suasana keakraban menyapu dirinya, seolah-olah dia pernah ke sini dan menyaksikan semuanya sebelumnya. Dia menggali jauh ke dalam ingatannya tetapi sepertinya tidak bisa menemukan waktu yang tepat saat itu terjadi. Ini rumput lunas. Rumput semangat yang menempati peringkat 6 besar. Hari yang sangat beruntung bagimu, Junior Hayden. Samson Hill berseru iri kepada Hayden Wells. Beberapa saat yang lalu, Hayden berhasil membunuh iblis berpenampilan tikus besar. Setelah kematian iblis itu adalah seberkas cahaya merah, mengubah bangkai menjadi rumput lunas. Rumput lunas tampak kuno, dan mereka pasti bisa menukarnya dengan jumlah poin kontribusi yang bagus. Itu hanya keberuntungan, jawab Hayden dengan senyum lebar di wajahnya. Isaiah Riley menggelengkan kepalanya dan berseru dengan tulus, ini bukan hanya keberuntungan, Junior Hayden. Kemampuanmu juga sangat mengesankan, dan kudengar kau salah satu elit dari Tousan Leaves Pavilion. Alasan mereka menyebut Hayden sebagai junior adalah karena dia lebih muda dari mereka. Mereka tidak tahu siapa yang lebih kuat di antara mereka sendiri karena mereka belum pernah bertarung bergandengan tangan sebelumnya. Lebih mudah untuk merujuknya seperti itu untuk saat ini. Jack berdiri sekitar 10 meter dari mereka, tersembunyi di balik sebatang pohon kerangka. Ketiganya tidak tahu ada orang di sekitar. Ini adalah pertama kalinya Jack bertemu orang lain di dunia darah. Sayangnya, mereka adalah murid dari faksi utara, dan akan merepotkan jika dia bertemu dengan orang-orang dari paviliun mayat. Dia harus memanggil semua kekuatannya dan menyerang tanpa ampun, karena paviliun mayat dan dia telah bersumpah untuk saling bertarung sampai mati. Namun, dia tidak yakin apakah dia diizinkan untuk membunuh sembarangan di dunia darah tanpa dihukum. Itu pasti tidak layak untuk dicoba. Bab 2284 Jack tidak bertemu satu jiwa pun, bahkan tidak ada iblis sepanjang perjalanan. Itu adalah pertama kalinya dia melihat manusia hidup. Di antara mereka bertiga, dia hanya mengenali Yesaya. Setelah menguping percakapan mereka, Jack mengetahui bahwa Hayden berasal dari Paviliun Seribu Daun sementara Samson berasal dari klan asal Mudelt. Alasan Jack mengetahui Isaiah adalah karena mereka berdua dari Paviliun Berdaulat Ganda. Paviliun Berdaulat Ganda menunjuk 3 murid pilihan mereka ke tempat rahasia untuk sumber daya. Selain Nelson dan Griffin, murid ketiga yang terpilih adalah Isaiah. Murid-murid terpilih dari Paviliun Penguasa Ganda memiliki posisi terhormat, dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa menghadapi konsekuensi. Sejak tiba di tempat rahasia untuk sumber daya, murid dari posisi yang lebih tinggi ada di mana-mana, dan murid yang dipilih tidak memiliki kesempatan untuk memamerkan posisi terhormat mereka. Jack hanya memiliki kesan samar tentang Yesaya sebagai pribadi. Sebelumnya ketika dia memiliki konflik dengan Griffin, Isaiah berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak agresif seperti Griffin, dia juga tidak merasa benar sendiri dan membela diri seperti yang dilakukan Nelson. Seolah-olah tidak ada yang penting baginya, dan dia tidak menunjukkan emosi. Dia juga gagal di level sebelumnya di dunia darah karena dia gagal membunuh 120 boneka mayat. Jack menghela nafas dalam diam. Lebih baik jika dia tidak menunjukkan dirinya, meskipun dia memiliki topeng dan pakaian baru. Itu tidak dijamin bahwa mereka tidak akan dapat mengenalinya setelah beberapa interaksi. Dia telah memutuskan untuk menunggu ketiga pria itu pergi sebelum dia beralih ke arah lain untuk menuju ke Gunung Belanda. Siapa di sana? Hayden memelototi pohon mati itu. Jack terkejut karena dia tidak menyangka Hayden memiliki persepsi yang begitu tajam. Jack tidak membuat gerakan besar, namun Hayden bisa merasakannya hanya dengan desahannya. Hayden mengambil senjatanya dengan gerakan cepat, matanya terpaku pada pohon kerangka tempat Jack bersandar. 2 pria lainnya menjadi sadar dalam sekejap ketika mereka menatap ke arah pohon yang sama. Jack menggigit sudut bibirnya dengan kesal, dia tidak mengantisipasi untuk ditemukan oleh orang lain. Persepsi tajam Hayden benar-benar tak terduga. Jika dia menolak untuk menunjukkan dirinya, mereka akhirnya akan mulai menyerang. Dia memutuskan untuk keluar dari bayang-bayang pohon mati untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Dia tampak lebih ramping dalam jubah linen putih barunya, tetapi aura ganasnya tidak dapat disembunyikan. Ketiga pria itu menatap bingung pada pria di depan mereka dengan jubah putih dan topeng yang tidak dikenalnya.
Kamu berasal dari klan mana? Mengapa kamu mendengarkan percakapan kita? Alis Isaiah menyatu saat dia menginterogasi Jack. Semua asosiasi klan memiliki peraturan mereka sendiri dalam hal pakaian. Murid yang bergabung dengan klan harus mengikuti aturan berpakaian. Setiap gelar dan posisi memiliki gaya pakaian yang berbeda, tetapi mereka mirip satu sama lain. Murid dari asosiasi klan lain biasanya dapat mengidentifikasi dari klan mana seseorang berasal dari pakaian yang mereka kenakan. Jubah yang diubah Jack bukan dari klan lain milik negara bagian Cerci Barat. Jack mengeluarkan beberapa batuk dan mengubah suaranya ke nada yang lebih rendah. Aku dikejar oleh murid-murid paviliun mayat. Jack berhenti sebentar setelah mengatakan itu, menolak untuk menjelaskan dirinya sendiri lebih lanjut. Namun, ketiga pria itu dapat mengetahuinya hanya dari satu kalimat. Jika apa yang dikatakan pria di depan mereka adalah kebenaran, masuk akal jika dia mengganti pakaiannya dan mengenakan topeng untuk menyamarkan identitasnya dan menutupi jejaknya. Tak satu pun dari kami berasal dari paviliun mayat dan kami juga bukan dari asosiasi klan selatan manapun. Anda bebas melepas topeng Anda, atau setidaknya beritahu kami dari klan mana Anda berasal, jawab Hayden dingin, dia mengangkat alisnya dengan ragu. Jack mengernyitkan alisnya setelah mendengar nada tegas Hayden. Tidak apa-apa, toh kita tidak saling bertukar rahasia. Tidak masalah jika dia menguping kita. Dia mungkin hanya orang yang lewat. Simpson mengambil alih dan mencoba memuluskan segalanya. Bab 2285. Jack mengangguk lemah, dia tidak punya niat untuk berdebat dengan mereka. Saat dia berbalik untuk meninggalkan perselisihan, aroma harum tercium ke hidungnya. Aroma manis madu menyapu dirinya seperti hamparan bunga yang mekar, dan Jack berhenti dengan tercengang. Sejak dia melangkah ke dunia darah, segala sesuatu dalam penglihatan tepinya traumatis dan sunyi. Dia tidak mencium aroma rumput dan kayu, apalagi aroma bunga yang manis. Pohon-pohon yang gundul dan batang-batang yang membusuk yang dia temui telah mati karena Tuhan tahu berapa tahun. Bau busuk dan mengerikannya selalu ada. Dari mana datangnya aroma manis? Jack memutar kepalanya sekali lagi, menghadap ketiga pria itu. Orang-orang itu tampaknya juga mencium aroma itu, wajah mereka mengerut, merasakan betapa anehnya pergantian udara yang tiba-tiba. Aromanya menjadi semakin kuat, dan embusan angin tiba-tiba meniup cambang panjang tipis mereka saat menari di udara. Apakah kalian mencium bau itu? Tergagap Samson dengan ekspresi kaku. Isaiah dan Hayden mengangguk. Kita seharusnya tidak mencium bau bunga apapun di dunia ini, tapi aroma ini seolah-olah kita sedang dihujani bunga. Apa yang sebenarnya terjadi? Yesaya bertanya dengan tenang. Setelah mengatakan itu, satu kelopak melayang di depan mereka dari atas. Keempat pria itu tercengang. Saat mereka melihat ke langit, kelopak bunga menghujani seperti hujan bunga. Aromanya semakin kuat saat kelopak hujan turun terus-menerus. Jack mundur beberapa langkah saat matanya terpaku ke langit. Tiba-tiba, swoosh, terdengar dari bawah, dan dia melihat ke bawah untuk menemukan bahwa sakunya telah digorok. Dia tahu ada yang salah dengan kelopaknya. Setelah itu terdengar teriakan memekik dari Samson, Chuck. Jack mengikuti sumber suara untuk menemukan bahwa pipi Samson terbelah, lahar darah segar mengalir dari lukanya. Jack menyatukan alisnya saat dia fokus pada luka di wajah Samson. Luka itu membentuk lepuh dan membusuk hanya dalam hitungan detik. Jelas bahwa benda yang membelah kulitnya itu beracun. Ada yang salah dengan kelopaknya, hati-hati. Jack memandang Isaiah dan mendesak dengan ramah bahwa mereka berdua berasal dari klan yang sama. Ketiga pria itu bersemangat, sepenuhnya waspada pada detik ini. Mereka berempat mulai membentuk roh pelindung, memanggil energi sejati mereka untuk sepenuhnya melindungi diri mereka sendiri. Kelopak bunga yang jatuh ke tanah masih memancarkan aroma manis. Hembusan angin menyapu kelopak bunga dari tanah. Kelopak bunga mengelilingi mereka dan terbang ke arah mereka seolah-olah mereka bisa melihatnya. Kelopaknya tampak rapuh dan tidak berbahaya, dan pada awalnya tampaknya hanya mengikuti angin secara membabi buta. Namun, Jack memperhatikan bahwa kelopak memiliki motivasi yang kuat untuk menyerang mereka berempat. Swoosh! Jack menoleh ke belakang untuk menemukan bahwa roh pelindung yang telah dia keluarkan telah diserang oleh kelopak setajam silet. Untungnya, roh pelindung dan energi sejati Jack cukup padat sehingga kelopaknya tidak dapat menembusnya. Jack mengernyitkan alisnya sekali lagi, memelototi kelopak-kelopak yang jatuh tak henti-hentinya dari langit. Dia terhuyung mundur beberapa langkah menggunakan hukum ruang angkasa, mencoba menghindari serangan kelopak.
Jack melihat ke arah mereka yang lain untuk menemukan bahwa mereka masih menatap langit dengan bingung. Lari, apa yang kalian tunggu? Jika kelopak menembus roh pelindungmu, kamu akan kehilangan anggota badanmu atau lebih buruk lagi, mati. Dia meludah putus asa. Bab 2286. Kata-kata Jack membuat semua orang bingung, dan mereka bertiga segera bergegas keluar. Kelopak hujan di sekitar, dan mereka tidak tahu kemana harus pergi. Mereka bertiga kehilangan arah pada saat itu dan hanya berlari membabi buta. Seolah-olah angin bisa merasakan keinginan mereka untuk melarikan diri, angin sepoi-sepoi yang bertiup di atas mereka tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan akhirnya berubah menjadi embusan angin yang kuat. Jack hanya bisa mendengar suara arus udara yang menerjang dan memercik seperti angin topan. Ada begitu banyak kelopak yang berjatuhan sehingga pandangan di sekitarnya terhalang, dan dia bisa mencium aroma bunga di semua tempat. Jack dan yang lainnya tidak mau repot-repot berhenti dan menikmati pemandangan yang begitu indah. Dia baru saja menjalankan hukum ruang dan langsung pindah 10 meter dalam sekejap mata, menghindari serangan kelopak bunga terpadat. Kelopaknya tidak menyerah semudah itu. Saat Jack berteriak kepada ketiga orang itu beberapa saat yang lalu, kelopak bunga berserakan dan dengan cepat berkumpul ke arahnya lagi. Jack mengerutkan kening, dan segera mengaktifkan perisai roh. Dia membuat serangkaian segel dengan kedua tangannya, dan zat energi abu-abu hitam mulai berputar di ujung jarinya. Dalam sekejap, 35 pedang jiwa terbungkus di depan tubuh Jack. Suara ledakan teredam terdengar saat kelopak lain, setajam pisau, menyerang Jack dengan penuh semangat di perisai rohnya. Kekuatan benturan kelopak ini tidak terlalu kuat, tetapi ada lebih dari satu di sekitarnya yang mencoba menyerang. Jack melihat sekeliling dan melihat ada ratusan kelopak bunga di sekelilingnya, seperti hantu di angin. Tidak semua kelopak itu agresif, tapi Jack tidak bisa membedakannya. Matanya berkilat dingin, menatap kelopak yang baru saja mengenainya. Dia membalik tangannya, dan seketika pedang jiwa muncul dan mengiris kelopaknya, menghancurkannya berkeping-keping. Jack menggertakkan giginya, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dia bisa terus bertahan untuk saat ini. Bagaimanapun juga, Void Slaying adalah serangan jarak jauh. Dengan semua pedang jiwa di depannya, dia masih bisa menahan serangan untuk sementara. Namun, dia tidak tahu kapan kelopak itu akan berhenti, dan apakah iblis yang bersembunyi di kegelapan akan kehabisan energi sejati dan berhenti menyerang mereka. Semangat Jack tegang saat dia terus membuat segel dengan tangannya. Beberapa suara ledakan terus-menerus terdengar saat lebih banyak kelopak yang menyerang Jack dengan cepat dilenyapkan oleh pedang jiwa. Kelopak di sekitarnya masih terlalu banyak seolah-olah tidak pernah berakhir. Jack merasa sedikit kewalahan hanya dengan melihat mereka. Pada saat ini, suara Yesaya datang dari kejauhan, "Aku tidak bisa keluar." Dia berteriak keras, "Ada kelopak bunga di mana-mana, aku tidak bisa melihat dengan jelas." Kekuatan serangan mereka mungkin tidak kuat, tapi jumlahnya terlalu banyak. Kita tidak bisa menahan lebih lama lagi. Memang, mereka tidak bisa menahan lebih lama lagi. Pada saat itu, energi mereka yang sebenarnya akan benar-benar habis, dan hanya kematian yang menunggu mereka. Suara tua itu mengatakan dengan jelas, level ini tidak hanya akan membawa peluang besar bagi semua orang tetapi juga bahaya yang ekstrim. Kemunculan kelopak yang tiba-tiba membuat mereka semua lengah, dan sekarang mereka berada dalam situasi tak berdaya, tidak dapat melarikan diri. "Aku akan mati, ada terlalu banyak kelopak. Kawan, lakukan sesuatu," teriak Simpson sekuat tenaga. Dia terluka oleh serangan kelopak beberapa saat yang lalu, lukanya bernanah dan berubah menjadi hitam dalam sekejap. Meskipun kelopak ini memiliki aroma yang kuat, mereka mengandung racun di dalamnya, dan siapapun yang bersentuhan dengannya akan diracuni. Bab 2287 situasinya buruk ketika Simpson berjuang untuk bertahan. Dia menemukan iblis memiliki pikiran mereka sendiri. Kelopak bunga menyerangnya lebih keras saat mereka merasakan dia semakin lemah. Hayden menghela napas, keringat dingin bercucuran di dahinya. Dia tetap diam saat mendengarkan jeritan dua temannya yang lain. Sekarang mereka telah jatuh ke dalam rawa, kematian adalah satu-satunya jalan keluar jika tidak ada yang dilakukan. Hayden masih memiliki masa depan yang cerah, dan hal terakhir yang dia inginkan adalah mati di tempat rahasia sumber daya. "Temukan iblis. Kami tahu dia bersembunyi di kegelapan," teriak Hayden dengan keras, "hanya dengan membunuh iblis kita bisa selamat." Dia benar. Dengan kelopak bunga mengelilingi mereka di mana-mana,
mereka bahkan tidak tahu ke arah mana mereka harus melarikan diri. Jika mereka gagal melarikan diri, kelopak bunga itu pada akhirnya akan menghabiskan semua energi mereka yang sebenarnya dan membiarkan mereka mati. Satu-satunya cara bagi mereka untuk keluar adalah dengan membunuh iblis penyerang yang bersembunyi di kegelapan. Namun, masalahnya adalah mereka tidak pernah menemukan iblis sejak awal, dan jika bukan karena serangan iblis, mereka masih akan mengobrol dengan bodoh. Mereka telah mengaktifkan aesthesis sense mereka sebelumnya untuk mensurvei area tersebut, tetapi tidak ada yang ditemukan. Mereka tidak bisa merasakan pergerakan energi yang besar di dekatnya, seolah-olah tidak ada apa-apa selain mereka berempat. Saya tidak dapat menemukan apapun. Isaiah berseru dengan putus asa, saya telah menggunakan aesthesis sense saya untuk menyelidiki sekitar, tetapi tidak ada apa-apa. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mengapa kita melihat iblis yang begitu menakutkan di sini? Kupikir mereka hanya akan muncul di sekitar Gunung Netherworld. Simpson bertanya dengan nada putus asa. Pertanyaan ini membingungkan mereka bertiga. Mereka memasuki dunia darah beberapa ratus kilometer jauhnya dari Gunung Netherworld dan menemui banyak iblis kecil di awal perjalanan mereka. Makhluk-makhluk kecil ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Mereka berharap untuk menghadapi iblis yang menantang saat mereka mendekati Gunung Netherworld, tetapi mereka tidak membayangkan diri mereka telah bertarung dengan monster tangguh seperti itu hanya dalam 10 kilometer pertama dari perjalanan mereka. Mereka berempat bukan yang teratas di antara kerumunan dalam hal kekuatan, tetapi mereka tidak lemah. Untuk iblis yang menjebak dan menangani mereka berempat pada saat yang sama, itu memang salah satu makhluk yang kuat. Sekarang mereka sudah menghadapi musuh yang begitu tangguh dalam jarak hanya 10 kilometer, mereka tidak bisa membayangkan monster seperti apa yang akan mereka temui jika mereka melangkah lebih jauh. Ini adalah tugas yang mustahil, bahkan murid tertua dari paviliun mayat tidak akan bisa maju banyak. Mereka berempat merasa ragu dan khawatir. Simpson tidak mengharapkan jawaban atas pertanyaannya, tetapi itu membuat Jack menyadari sesuatu. Samson benar, lokasi mereka memang terlalu jauh, mustahil iblis setingkat ini muncul. Jack sedikit bingung dengan serangan kelopak yang lemah. Meskipun dia terjebak oleh kelopak, dia jelas merasa serangan mereka tidak kuat. Jack mungkin tidak bisa melawan jika kelopak bunga itu menyerangnya bersama-sama, tetapi dia belum pernah bertemu dengan serangan yang berkerumun. Bahkan jika itu adalah serangan yang padat, itu hanya akan datang dalam 2 kelopak paling banyak. Bab 2288. Jack memiliki ingatan tiba-tiba di benaknya. Sesuatu terasa sangat familiar seolah-olah dia pernah melihat serangan semacam ini di suatu tempat sebelumnya. Semakin dia memikirkannya, semakin akrab rasanya. Dia menarik napas, dan sebuah ingatan tiba-tiba terlintas di benaknya. Ingatan ini agak kabur, tapi dia masih bisa mengingatnya dengan jelas. Ilusi angin iblis jenis ini adalah yang paling merepotkan. Kita bisa menemukannya dengan cepat jika di tanah kering. Tapi akan merepotkan jika berada di hutan tertutup. Tapi aku ingat bahwa iblis angin ilusi hanyalah iblis kecil yang baru saja memasuki tahap awal dari level bawaan. Kekuatan serangannya mungkin tidak kuat, tetapi ia dapat menarik energi sejati dari surga dan bumi kapan saja untuk menebus kekurangan kekuatannya. Selama Anda terjerat dengannya, Anda harus memiliki kekuatan dan visi yang baik untuk mengatasinya. Kalau tidak, itu akan menjadi masalah. Percakapan itu terlintas di benak Jack. Ingatan ini bukan milik Jack, tetapi diwarisi dari pendahulunya ketika dia masih lemah di tingkat kultivasinya. Percakapan khusus ini terjadi pada pendahulunya saat mengobrol dengan teman-temannya di dunia ketiga di mana dia ada di sana untuk berperang dengan tujuan melatih dan mendapatkan pengalaman untuk dirinya sendiri. Beberapa saat setelah percakapan, pendahulu Jack dan teman-temannya benar-benar bertemu dengan iblis angin ilusi. Namun, yang itu, khususnya, tidak menghujani kelopak bunga di seluruh langit, melainkan daun maple. Daun maple yang tak terhitung jumlahnya membentuk lingkaran kecil, menjebak mereka di dalamnya, tetapi setelah serangkaian lemparan, mereka berhasil melarikan diri. Kembali di masa sekarang, itu adalah skenario yang berbeda. Jack tidak akan ingat jika bukan karena pengingat kata-kata Simpson. Mereka sangat dekat dengan pinggiran dunia darah dan hanya maju dalam jarak 10 kilometer. Berbicara secara logis, tidak mungkin bertemu dengan iblis yang kuat. Bagaimana mungkin makhluk yang begitu lemah bisa melakukan sesuatu yang begitu kuat? Namun, iblis angin ilusi mampu melakukan ini. Ketika dewasa menjadi dewasa,
iblis angin ilusi hanya pada tahap awal budidaya bawaan dan dianggap lemah di antara iblis. Tetapi setelah menemukannya, orang akan menyadari bahwa itu sebenarnya menyusahkan pada intinya. Itu lebih bermasalah daripada menghadapi dua iblis dari tahap bawaan akhir. Iblis angin ilusi mungkin lemah dalam kekuatan serangan, tetapi dapat menjebak korbannya. Iblis angin ilusi bisa menyerap energi sebenarnya di sekitar saat menyerang untuk menebus kekurangannya sendiri. Serangannya terus-menerus, membuat iblis angin ilusi menjadi lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Menghadapi seseorang hanya akan terasa seperti jatuh ke dalam rawa. Jika terus seperti ini, tidak akan lama bagi iblis angin ilusi untuk benar-benar menghabiskan energi mereka yang sebenarnya. Setelah itu akan mulai menyerang mereka. Selain fitur beracun makhluk itu, situasinya akan menjadi kritis. Aku tidak menyangka itu adalah iblis angin ilusi, pikir Jack dalam hati sambil menghela napas panjang. Iblis ini benar-benar ada dalam kenyataan, tetapi mereka semua mendiami benua yang berbeda. Saat ini, tidak banyak pertukaran antar benua. Monster seperti itu mungkin hanya ada di satu benua, dan berita tentang mereka tidak dapat disebarkan. Secara alami, orang-orang di benua Hestia belum pernah melihat serangan semacam ini, mereka juga tidak dapat mengidentifikasi apa sebenarnya itu. Namun, Jack berbeda. Dengan bantuan ingatan yang dia warisi dari pendahulunya, dia langsung mengenali makhluk itu. Iblis angin ilusi tidak terkalahkan. Selama kelemahannya ditunjukkan, itu bisa dijatuhkan dengan mudah. Jack masih bisa mengingat kata-kata teman pendahulunya dari ingatannya. Ilusi angin setan dinamai sedemikian rupa karena kemampuannya untuk menyulap ilusi. Itu bisa menyamarkan serangannya di balik fasad benda sehari-hari, seperti daun. Mereka adalah pemburu yang sangat baik, mengkonsumsi energi yang sebenarnya dari tubuh Anda selagi mereka bisa. Saat Anda menyerah pada kelelahan, mereka kemudian akan menyerang Anda dengan pukulan membunuh terkuat mereka, dan menyerap nutrisi dalam tubuh Anda setelah Anda mati. Manusia adalah makanan lezat bagi iblis angin ilusi. Makhluk-makhluk ini bisa merepotkan, tetapi selama kamu menemukan tubuh fisik mereka, kamu dapat dengan mudah meredakan serangan mereka. Bab 2289. Di mana tubuh fisik mereka? Pendahulu Jack bertanya, karena kurang berpengetahuan selama periode waktu itu. Itu tepat di sebelahmu. Mereka akan berubah menjadi tumbuhan. Temannya mengangkat dagunya sambil menjawab, begitu mereka berubah menjadi tumbuhan, mereka tidak bisa bergerak sendiri. Ini adalah kelemahan terbesar mereka. Juga, pertahanan mereka sangat lemah. Begitu kamu menemukan tubuh fisik mereka, serang mereka. Bahkan jika mereka berada di tahap awal level bawaan, mereka dapat dengan mudah diurus. Kata-kata ini terus berkelebat di benak Jack. Iblis angin ilusi akan berubah menjadi tanaman, dan jangkauan serangan mereka terbatas. Tubuh fisik mereka akan berada di sekitar mereka saat mereka melakukan serangan. Jack jelas ingat tidak melihat tanaman apapun saat pertama kali menginjakkan kaki di daerah itu. Di sekelilingnya hanya tanah tandus berwarna merah darah. Yang paling dekat dengannya hanyalah pohon mati, dan bahkan tidak ada satu pun gulma yang ditemukan. Jack tiba-tiba membeku. Dia menyadari bahwa dia telah mengabaikan sesuatu. Tolong, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Suara gertakan Simpson datang dari kejauhan. Tangannya sedikit gemetar saat dia berjuang untuk mengangkat perisai roh. Pada saat yang sama, dia menggunakan seni bela diri untuk menyerang kelopak agresif di sekitarnya. Serangan kelopak meningkat seolah-olah mengetahui bahwa Simpson tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan mengambil kesempatan itu dan memukulnya dengan kejam. Tetap bertahan, teriak Jack keras dari jauh. Mereka bertiga tercengang saat mendengar Jack. Apa yang akan dilakukan anak ini? Apakah dia punya rencana? Sekarang mereka terjebak tak berdaya di rawa kelopak bunga ini, sepertinya tidak ada yang menemukan jalan keluar. Apa yang bisa dilakukan anak itu? Itu konyol. Mungkin dia hanya mencoba menghibur Simpson, yang sedang berjuang untuk bertahan saat ini. Simpson memiliki pemikiran menyedihkan yang sama. Bahkan jika dia bertahan lebih lama, itu akan sia-sia. Mereka tidak memiliki rencana melarikan diri. Saat dia memikirkan kematiannya yang akan datang, dia tidak bisa menahan tawa pahit, seluruh dirinya tenggelam dalam kesedihan. Bang, 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 3 kelopak lagi menghantam perisai roh Samson, secara bersamaan menghabiskan energi sejatinya. Selain dirinya diracuni sebelumnya, Samson akhirnya tidak tahan lagi. Sebagian dari perisai rohnya hancur dan membuat lubang sebesar kepalan tangan terbuka lebar.
Kelopak bunga yang tersebar di sekitar Samson sepertinya menunggu kesempatan yang sempurna ini. Mereka dengan cepat berkumpul dan mengebor diri mereka sendiri ke dalam lubang perisai. Samson tidak bisa menghentikan mereka untuk masuk. Suara udara yang mengiris bisa terdengar saat kelopak pertama terbang ke arah Samson, memotong lengannya yang memegang pisau. Samson menjerit ketika dia merasakan sakit yang parah. Isaiah dan Hayden sama-sama mendengar jeritan Samson. Hati mereka segera menegang. "Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja?" teriak Yesaya. Mereka tidak mendengar jawaban dari Samson, sepertinya dia telah mencapai titik kritis. Saat kelopak menembus lengannya, itu juga melepaskan racunnya ke lukanya. Kelopak kedua sudah mengarah ke leher Samson. Sekarang dia terluka parah, dia tidak bisa lagi membela diri dari serangan kelopak kedua. Pikiran Samson jernih seperti biasanya pada saat yang sangat mengerikan ini. Dia tahu jika kelopak ini sampai ke tenggorokannya, itu akan menjadi akhir hidupnya. Bab 2290. Samson bisa merasakan aura kematian menyelimuti tenggorokannya. Matanya sudah tertutup saat dia perlahan menunggu untuk mati. Terkadang, ketika seseorang tahu bahwa mereka berada di ambang kematian, mereka malah akan tenang. Samson justru dalam keadaan itu, meskipun dia benar-benar ingin hidup. Bagaimanapun, dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Dia adalah murid internal di Paviliun Seribu Daun. Selama dia tidak menyerah, dia akan bisa menjadi diaken di Paviliun Seribu Daun atau bahkan penatua informal. Dia memiliki banyak kemungkinan. Namun, itu semua akan menjadi asap. Baunya begitu pekat sehingga mengejutkannya, dan dia tiba-tiba mendengar, "Temukan dia." Detik berikutnya, banyak tangis memenuhi telinga Samson. Samson tiba-tiba membuka matanya, dan bunga-bunga di hadapannya seolah-olah telah hidup di depannya, layu tiba-tiba. Seolah-olah beberapa dekade telah berlalu bagi mereka, bunga-bunga berubah menjadi debu setelah layu, dan angin sepoi-sepoi bertiup di mata Samson. Napas Samson menjadi tidak menentu, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dia jelas merasakan sabit dari malaikat maut tepat di lehernya sebelumnya. Saat berikutnya, hal yang mengancam hidupnya telah berubah menjadi debu. Apa yang terjadi? Itu adalah hal pertama yang terlintas di benak Samson ketika dia bangun. Teriakan yang dia dengar sebelumnya sepertinya tidak dibuat oleh manusia, itu terdengar seperti iblis. "Samson, kamu baik-baik saja." Suara Yesaya bisa terdengar di depannya. Tanpa kelopak bunga menghalangi mereka, Samson akhirnya bisa melihat sekelilingnya. Isaiah tampaknya berada dalam kondisi yang buruk juga. Bajunya robek di beberapa tempat, tapi untungnya dia tidak terluka. Saat dia melihat dirinya sendiri dengan khawatir, suara Hayden terdengar, "Kamu terluka. Racunnya juga sangat buruk, bibirmu sudah berubah menjadi ungu. Cepat ambil penawarnya." Peringatan Hayden membuat Samson terbangun sepenuhnya. Dia tidak berani memikirkan hal lain saat dia buru-buru mengambil pil penyembuh racun dari cincinnya, menelannya. Pil memasuki tubuhnya, kekuatan obat mengalir keluar, dan untuk sementara menghentikan racun menyebar di tubuhnya. Ketika tubuhnya terasa sedikit lebih baik, dia berkata dengan keras, "Apa yang terjadi? Bagaimana kelopak bunga itu menghilang?" Saat dia mengatakan bahwa dia melihat Isaiah dan Hayden dengan tatapan kaget melihat ke belakang. Samson menoleh ke belakang. Apa yang dilihatnya adalah bocah bertopeng tadi di sebelah pohon besar yang layu, menebas truk pohon yang layu itu dengan pedangnya. Pohon yang tidak diketahui jumlahnya tahun itu mengalir keluar cairan merah muda seperti darah setelah ditusuk oleh bilahnya. Melihatnya secara detail, mereka benar-benar bisa melihat pohon itu tampak bergetar. Tampaknya memiliki perjuangan terakhir sebelum kematiannya. Mereka bertiga sangat terkejut di tempat kejadian, tidak tahu harus berbuat apa. Jack berdiri tegak, menatap tepat ke pohon. Itu adalah tubuh sebenarnya dari iblis angin ilusi. Karena ingatan yang ditinggalkan oleh orang itu, dia tahu bahwa kelemahan iblis itu adalah tidak dapat menggerakkan tubuh aslinya. Iblis angin ilusi memiliki jangkauan terbatas di mana ia bisa menggunakan keahliannya. Jika ingin menjebak mereka, maka tubuh aslinya tidak mungkin jauh. Setan itu akan berubah menjadi tanaman, bersembunyi di sekitar mereka. Namun, Jack dengan jelas ingat bahwa tidak ada tanaman lain di sekitar mereka selain pohon itu. Alasan mengapa Jack tidak segera memikirkan iblis itu adalah karena pohon itu. Alasannya sederhana, pohon itu sama sekali tidak memiliki tanda-tanda kehidupan, seperti pohon yang sudah mati bertahun-tahun. Bersambung.